Kalau selama ini kalian bekerja karena cari nafkah, salah tidak, tapi pasti kau capek. Kalau selama ini kamu kerja di gedung ini, cari muka sama Pak Kanwil 4 ini, capek bos. Disuka sama Pak Kanwil sini, ini yang tidak suka. Disuka ini ada suka, capek toh. Kalau Anda kerja di sini karena cari karir, pangkat golongan, capek. Kenapa? Pasti ada akhirnya. Sehebat-hebatnya Pak Kanwil di sini, tidak mungkin dia Kanwil terus di sini. Kapan batasnya? Pensiun. Ku sudah pensiun masih mau jadi pakai pangkat Kanwil. Dia bilang kau orang gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan aparat. Musuh kita bersama adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di tempat ini juga masih banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, tapi apa? Handphone. Orang sudah ceramah masih juga sibuk. Nah, itu setan itu mengalihkan perhatian. Kenapa Allah memakai kata khutuwat dalam ayat ini? Bapak tahu yang namanya khutuwat? Khutuwat itu kalau bahasa Indonesianya langkah-langkah setan. Kenapa Allah menggunakan langkah-langkah? Kenapa tidak langkah setan? Satu kali aja. Karena ternyata setan juga menggoda kita bertahap. Begitu baca pengumuman ini setan menggoda. Dah usah kau datang, dah usah kau datang, dah usah kau datang. Pura-pura kau pura-pura kau ada kau layanan. Itu setan itu. Hah? Karena di absen, datanglah kita. Kau pikir setan menyerah? Tidak. Kau duduk di belakang saja, duduk di belakang, duduk di belakang. Setan itu. Karena pasti beda konsentrasinya Pak orang di depan dengan di belakang. Yang di belakang bawaannya pintu aja dilihat. Gimana saya lari ini Pak? Sudah duduk. Apa setan menyerah? Tidak. Dia goda lagi kau. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Sudah kau pegang, dia goda lagi. Ada WhatsApp, ada WhatsApp, ada WhatsApp. Sudah itu selfie. Setan begitu. Sudah dikasih tahu bahwa pegang handphone itu setan, masih juga pegang handphone. Itu bukan namanya setan, kau sudah jadi setan bos. Simpan dulu handphone, simpan dulu sebentar aja ya, sebentar. Selama Bapak pegang pasti tidak konsentrasi. Ya, kita mau dokumen Ustadz itu ada kamera saya bawa. Kalau Bapak rekam sendiri gambarnya kabur, suaranya tidak jernih. Nah, kalau kamera saya suaranya jernih, gambarnya jelas. Bagaimana caranya? Buka ke YouTube. Sudah itu ketik Dasat Latif Gedung Keuangan Negara Makassar. Nah, muncul ini ceramah ini. Sudah itu jangan lupa like and share. Daripada artis kau follow apa kau dapat? Apa kau dapat kalau artis kau follow? Hai guys.
Kita lagi di Plaza Indonesia guys. Kita beli sepatu. Apa? Apa kau dapat? Kalau kau follow Dasat Latif, kau dapat dakwah, pahala. Kau amalkan dakwah, pahala lagi. Kau sebarkan lagi, pahala lagi. Bukan cuma pahala kau dapat. Dapat tongko makala-makala. Ketawa-ketawa ya. Nah, maka kita simpan dulu handphone. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Kepala Wilayah DJBC Sulawesi Selatan, Bapak Kepala Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, Bapak Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kepala Kanwil DJBP Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DKM An-Nur, dan terakhir Dasat Latif. Ada nama aku di situ. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hiduplah seorang pandai kayu, tukang kayu yang handal, paling terkenal di Baghdad. Dia membuat mimbar. Mimbar yang dibikin ditatakkan dengan beberapa permata-permata spesial. Dia buat itu mimbar. Begitu jadi, wah, semua orang terpesona. Hebat sekali ini mimbar. Datanglah orang menawar. Berapapun kau jual, saya beri. Berapa harga kau buka, saya tidak tawar. Jual ini untuk masjidku. Orang-orang kaya datang untuk pasang di masjidnya. Tapi kata pandai besi, pandai kayu ini, tukang kayu ini, mohon maaf Dik, saya tidak jual. Saya beli berapa kau mau? Saya tidak jual. Saya mau pasang di Masjid Aqsa Baghdad, di Masjid Al-Aqsa Palestina nanti, Yerusalem. Itu di Yerusalem. Oh, tersiar. Dia tidak jual karena dia mau pasang di Masjid Aqsa Yerusalem. Datang orang dan bilang, gila mah kau. Kenapa kau bilang gila? Itu masjid kan lagi dikuasai orang pasukan-pasukan salib sekarang. Bagaimana kau mau pasang di situ masjid? Nah itu masih sekarang dikuasai orang pasukan salib. Dia bilang apa? Saya tidak mau tahu. Insya Allah menurut informasi dan prediksi saya, suatu saat itu Masjid Aqsa akan dikuasai orang Islam. Datang, tetap orang datang menawar. Tersiarlah ini ke seluruh jagat Baghdad, Irian. Bukan Iran. Irak. Tersiarlah ke seluruh negeri Irak, yang negara Irak sekarang. Tapi tetap dia tidak jual. Saya mau pasang di Masjid Aqsa. Datang orang menawar, tidak ada yang mau dia tawar, dia terima. Oh, ada satu sikap di Dikrit namanya. Satu desa agak jauh dari Baghdad. Anak muda usia 8 tahun. Kalau orang lain mendengar ini, dia datang tawar itu mimbar, dia tidak. Apa? Dia persiapkan dirinya. Karena dia dapat informasi suatu saat. Karena dia bilang, ini nanti mimbar saya akan pasang. Dan suatu saat pasti ada orang yang bisa membebaskan Palestina. Maka sikapnya anak muda yang 8 tahun ini, dia tidak pergi menawar. Tapi apa? Dia siapkan dirinya. Dia persiapkan ilmunya, dia persiapkan fisiknya, dia persiapkan teknik perangnya. Akhirnya 40 tahun kemudian, anak muda yang usianya 8 tahun ini berhasil membebaskan Al-Aqsa dan menguasai masjid itu. Dan ternyata orang pembikin kayu ini dialah Ibnu Arabi. Dan siapa anak muda yang membebaskan Palestina ini? Dialah Salahuddin Al-Ayyubi. Saudaraku, ini bukan kisah film karton. Ini bukan sinetron patolo-tolo. Apalagi film India. Mau pi habis baru datang polisinya. Bukan Pak. Ini kisah nyata. Lalu apa kaitannya dengan kita mengambil kisah hijrah? Apa kaitannya?
Saudaraku, mari hijrah di tahun ini dengan cara apa? Kau buatlah mimbar yang baik. Kau buat mimbar. Siapa yang pakai nanti mimbar ini? Jangan kau urus. Biarkan ada orang yang akan mengisi mimbar itu. Apa artinya? Ayo hijrah, saudaraku. Kalau selama ini kalian bekerja karena cari nafkah, salah tidak, tapi pasti kau capek. Kalau selama ini kamu kerja di gedung ini, cari muka sama Pak Kanwil 4 ini, capek bos. Disuka sama Pak Kanwil sini, ini yang tidak suka. Disuka ini ada suka, capek toh. Kalau Anda kerja di sini karena cari karir, pangkat golongan, capek. Kenapa? Pasti ada akhirnya. Sehebat-hebatnya Pak Kanwil di sini, tidak mungkin dia Kanwil terus di sini. Kapan batasnya? Pensiun. Ku sudah pensiun masih mau jadi pakai pangkat Kanwil. Dia bilang kau orang gila. Capek toh? Capek toh? Maka apa? Hijrahlah saudaraku, bekerja di sini lillahi ta'ala. Kalian selama ini kerja, tapi kalau cari gaji, memang kau dapat gajimu. Tapi kalau kau lillahi ta'ala, bonusnya lebih besar. Dapat gaji tiap bulan, dapat pahala di akhirat. Langkah kakimu dari Tamalan Rea, langkah kakimu dari Sungguh Minasa, langkah kakimu dari Maros. Kalau niatmu lillahi ta'ala, Allah nilai dia jihad fisabilillah. Apa prakteknya? Bekerja hijrah lillahi ta'ala. 1. Mulai besok, sebelum kamu keluar sudah ada wudukmu. Kan pasti mandi tiap hari toh? Pasti mandi kan? Saya alhamdulillah sudah 3 kali mandi satu hari ini. 1 kali mandi pagi, 2 kali mandi keringat. Iya kan? Ya. Maka Bapak Ibu selesai mandi, langsung kau wudu. Langsung wudu. Alhamdulillah. Kalau sudah ada wudu, wah, 1. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutattakhirin. Nah, cintai kau Allah. Kalau terbiasa wudu. Kalau Allah telah cinta sama kalian, kecil ini 4 kanwil, kecil. Mau kau nak mutasi begitu mau nak teken, habis tintanya. Iya, kalau Allah ya mau tolong Pak. Iya kan? Maka langkah-langkah kakimu dari rumah, jihad fisabilillah. Ada wudhu dulu. Sudah itu ada wudhu, sudah cukup? Tidak. Sempurnakan dengan apa? Doalah dulu sebelum keluar rumah. Duduk dulu. Baca ki. Tak cankan dalam hati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berdiri maki menuju ke pintu. Batu lengkapi doa yang diajarkan Nabi. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Panggil istri. Sayang, sedekah kau dulu. Sedekahmu kepada istri cium jidat. Itu Nabi setiap mau pergi keluar, pasti beliau sedekah pada istrinya. Apa sedekahnya? Cium jidat. Jadi mulai besok Pak, sedekah sama istri. Nih, kalau nak lupa suamimu, kasih ingat. Woi Pak, sedekah. Itu. Jangan ketawa, serius orang ini. Kalau belum bisa kau belikan berlian istrimu, belum bisa kau belikan baju istimewa buat istrimu, sedekahlah dengan apa? Cium jidatnya sebelum kerja. Wah, lalu istri juga. Seperti mamanya cek di rumah. Istriku, kalau sudah... Kenapa kau ketawa, istriku? Sudah itu dia peluk-peluk dadaku. Dia peluk begini. Baru dia bilang apa? Ustadz, ridhoi saya. Ridhoi saya. Ridhoi saya. Baru berangkat. Ajal kita tidak tahu Pak. Ajal kita tidak tahu. Coba lihat itu kasihan berapa banyak orang pagi-pagi keluar cari nafkah wafat. Jenazah yang balik. Pergi cari nafkah siang-siang tabrakan mobilnya. Jenazah yang balik. Bayangkan kalau Anda tidak sempat minta ridha. Tidak sempat saling memaafkan. Masih bermusuhan meninggal. Apa masih tenang hidup kita Pak?
Maka biasakan setiap keluar rumah, tenang hati. Peluk istri, lupakan pertengkaran semalam. Peluk suami, minta ridha. Lalu lepas suamimu dengan doa. Sudah itu kau jujur. Ku lepas di kau pahlawan. Coba, ini kelihatan sederhana, tapi kalau Bapak amalkan, tenang perasaan. Saya selalu baca itu doa, Ustaz. Betul Bapak baca, tapi setan membisik. Cepat-cepat kok, terlambat kok. Akhirnya apa? Tidak sampai berbekas di hati. Coba deh Bapak duduk tenang, sudah ada wuduknya, duduk tenang sambil baca doa. Inna solati. Bapak terjemahkan. Sungai solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Semata-mata karena Allah. Bapak berdiri, bismillahi, dengan nama Allah. Tawakkaltu, saya berserah diri. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ke atas. Wah, sepanjang jalan Pak, kata Nabi, langkahmu jihad. Bukan bom gereja, jihad, jahat namanya itu, bos. Ada apa rumah ibadahnya orang kau mau bom? Dia sesat urusannya, kau tidak tanggung kesesatannya. Tapi begitu kau bom, bukan cuma dosa kau dapat, kau rusak Islam yang rahmatan lil alamin. Yang biasa kita kan tidak siap berbeda pendapat. Baru belajar agama 3 bulan, rasanya dia pemilik neraka. Biasa iya mu bos, santai mah kau. Sedikit-sedikit neraka, nenek nu patah. Kayak dia aja pun, kayak dia panitia hari kiamat. Biasa mu bos. Jangan mau kau bilangnya orang yang tidak pasang jenggot jelek, rendah imannya, tidak. Casing gitu. Hijrah itu tidak harus. Kan anak-anak sekarang, dulu kita kalau nakal ki, lalu baik ki, namanya taubat. Sekarang kan hijrah. Hijrah itu tidak sekedar pelihara celina jingkrang, enggak. Kalau bapak mau silakan, tapi jangan kau bilang sesatnya dan tutup mata kakinya. Enggak, karena berbeda pendapat dalam Islam itu biasa. Kalau kau maki dia, kau hina dia, kau dapat dosanya. Tapi kalau dia sesat dan kau tidak hina, kesesatannya kau tidak tanggung. Tapi begitu kita lecehkan, kita hina, kita ikut berdosa. Karena dia makhluk Allah. Kita kewajiban sebagai orang Islam, mendakwakan saja. Bukan memberi hidayah. Dakwakan saja. Oh, kalau di sini tidak cocok, ini saya bahas ini. Marah dia, tidak nak panggil mak lagi. Oh, cocok bahas ini. Supaya apa? Mereka mau dengar dakwah saja dulu. Sudah mau dengar dakwah buat mereka, itu sudah prestasi seorang dakwah. Soal dia mau dapat hidayah, dia mau kecampuri urusannya Allah. Siapa pengkak lu, bos? Apa kita punya ilmu? Kurang apa dekatnya Allah dengan Rasulullah? Kurang apa? Tapi kalau Allah tidak kasih hidayah pamannya, tidak. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Dan Toma kau bilang, apa ceramah-ceramah itu? Istrinya saja tidak jilbab. Siapa kita ini? Kemanakannya saja masih nakal. Siapa? Nabi. Kalau begitu, prinsipmu tidak sampai Islam ke otakmu. Kenapa? Karena pamannya sendiri Nabi itu jahat. Abu Lahab. Saudaranya bapaknya Nabi itu, bos. Maka berbeda pendapat, biasa. Ya. Kalau orang mau pelihara jenggot, jantung mau kucelai. Ada deh, tidak rapinya. Urusannya orang. Otakmu yang kotor. Ada deh, soalim. Biar urusannya orang, jangan mau kecampuri. Orang juga tidak mau pelihara jenggot, jangan mau bilang tidak sunnah. Saya kan masuk daftar Ustadz tidak sunnah. Iya, ada nama aku di situ, kasihan. Ustadz tidak sunnah. Karena alfabetis gitu, aku cari namaku. Oh, Dide, Dasat Latif. Oh, Malik. Saya komplain, kenapa kau bilang saya tidak sunnah? Dia bilang, buktinya, kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kau tidak mau tumbuh? Iya kan? Sudah ku kasih minyak, marah istri saya. Dia bilang, kau kasih kotor-kotor bantal. Sudah nanti. Nah, kita lanjut. Ayo saudaraku, sudah wudhu. Allahu Akbar. Kalian bersyukur. Dikasih baju dinas warna putih. Itu sunnah. Alhamdulillah. Anda kalau lillahi ta'ala, bukan sekedar menaati aturan kantor, Anda juga menegakkan sunnah. Warna putih ini, warna sunnah yang dicintai Rasulullah. Coba kalau disuruh kau pakai baju hitam.
Ya kan? Alhamdulillah. Sudah itu keluar langkah-langkah kaki nilai jihad. Kenapa bisa? Kan tadi sudah ikrar. Solatku, ibadahku, hidup matiku, serahkan segalanya kepada Allah. Bayangkan dari BTP berapa langkah kaki? Apalagi kalau jalan kayak begini deh. Tuh, naik lantai 4, turun lagi, naik lagi 10 kali tuh bolak-balik satu hari. Berapa langkah kaki itu? Apalagi putar-putar, lillahi ta'ala. Hijrah mulai besok Pak. Setiap mau keluar, amalkan ini. Sudah ada wudu, tutup auratnya. Ibu-ibu yang pakai jilbab, alhamdulillah. Tapi jangan sempit-sempit. Kada tahu pakai jilbab sempit-sempit Pak. Itu tidak memenuhi syarat. Bapak-bapak juga yang suka sepeda, Allah larang olahraga, sunnah. Tapi jangan kau sempit-sempit celanamu. Itu ibu-ibu tersinggung. Kau larang istrimu sempit-sempit, tapi kau pergi olahraga sempit bajunya, sempit celananya. Tidak malu kau itu dilihat mereka. Kecilnya lagi. Pak, ini yang hobi sepeda. Saya di Makassar lagi kampanye sepeda syar'i. Apa yang salah kalau kita pakai peci? Apa yang salah kalau kita pakai gamis? Bayangkan kalau bapak lagi sepeda yang sempit-sempit itu ditabrak mati. Bapak mati dalam keadaan mempertontonkan, menonjolkan auratnya. Tidak malu ketemu malaikat maut. Malaikat maut jengket, cani ini, kaji-lijik sekali nih. Sampai di kantor. Hijrah. Kalau bapak selama ini melayani orang karena lihat kewajiban pegawai. Tidak Pak. Layani dia karena hamba Allah. Memuliakan dia. Bagaimana cara memuliakan? Ingat itu firman Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Berarti dia datang juga ini untuk ibadah. Tapi dia sedikit pajaknya. Jangan lihat sedikit pajaknya. Sedikitnya itu kita hargai karena sedikit aja dia mampu melaksanakan tugasnya. Dan dia datang menyetor bos. Dia datang meskipun sedikit, hargai. Bukan cuma pajaknya yang kita hargai, tapi apa kita hargai? Dia makhluk Allah. Dan makhluk Allah namanya manusia lebih mulia dari malaikat. Tidak ada Al-Quran. Manusia fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaanku itu manusia. Kenapa malaikat disuruh judud, hormat kepada Adam ketika diciptakan Adam? Kalau Allah sampaikan ini makhluk saya paling mulia. Meskipun dia tidak sarjana, meskipun dia kasihan seadanya ilmunya, hormati dia. Kalau itu niatmu bekerja, insya Allah pahala. Cuma karena kita kerja cari cuan. Kalau pembayar pajak besar, dilayani dia baik. Ya Pak, cipta kondisi, pura-pura susah. Digambarkanlah susahnya ini Pak. Dan dia bilang, gampang Pak, saya bisa bantu. Tapi mengerti lagi Pak? Apa masuk cilaka? Dosen menguji orang skripsi Pak, bertengkar orang dalam ruang ujian mempertahankan anak didik tak. Berdarah-darah otak Pak. Berjam-jam kita baca. Kita koreksi. Berapa gaji bos? 150.000 satu kali ujian anak mahasiswa. 3 bulan baru dibayar. Potong pajak.
ketawa serius kayak ini. Coba Pak, Bapak ini gajimu luar biasa bos. Hei, apa sih namanya itu? Tag name-mu saja. Lihat mau gitu saja. Papan gantung namamu. Oh, itu baru dilihat sudah spesial Pak, eksekutif punya. Bayangkan security. Security-nya saja di sini Pak, mirip polisi. Luar biasa. Nah bilang Ustaz, selama kami pakai baju seragam ini Ustaz, kami dikira polisi. Alhamdulillah, tapi saya bilang kau rugikan polisi. Polisi dikira satpam. Sehingga keluar Nabi tidak ada yang lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min halfihim fa'agasainahum fahum la yubsirun. Di situ dipasang seolah-olah ada dinding depan, kiri, kanan, belakang. Nabi lewat, tidak ada lihat bos. Tidak ada yang melihatnya. Tak buka matanya, tapi tidak ada yang lihat. Ini yang baca biasa mahasiswaku kalau ada sweeping lalu lintas. Lewat, ini ditilang. Datang sama saya, Ustaz, balik-balik. Sambaran ku bilang, karena aku bilang balik-balik. Ku baca itu ayat dijakkal aja Ustaz. Ku baca ditangkap kak, karena bisa ndak pakai helm. Oh, dah lihat ya polisi. Ini ayat bukan untuk kamu cilaka. Lewat, Nabi ndak lihat. Bapak tahu sayembara yang dibelakang Abu Lahab. Siapa yang mendapati Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya kasih kau hadiah 100 ekor onta. Itu kalau 100 ekor onta itu 2,5 miliar Pak. Hadiahnya. Oh, ribut orang Mekah waktu itu. Kejar Muhammad. Salah satu tokoh yang mengejarnya hebat pencari jejak. Namanya Waraqah bin Malik. Dia kejar. Ini hebat Pak. Dia kalau cari jejak, nggak perlu dilihat begini. Dari angin saja Pak. Dia bisa tahu ada tadi orang di sini. Hebatnya itu cara cari jejaknya. Das Atlatif. Kenapa kau tahu? Rexona. Ustaz Masrur. Kenapa kau tahu? Lavender. Tahu lavender? Laki-laki penuh penderitaan. Jadi Pak, hebatnya didapat Pak. Bapak didapat Nabi. Didapat Nabi Pak. Tapi apa yang terjadi? Allah turunkan pertolongannya. Apa pertolongannya? Setiap mau dekat kudanya ini, Pak, jemping. Seperti itu kuda Ferrari, jatuh. Suraka. Naik lagi, jemping lagi, jatuh lagi. Sampai 3 kali. Dia ambil keputusan. Semenjak saya jadi pemburu, tidak pernah terjadi seperti ini. Ini orang dilindungi ini. Ini orang diberkahi ini. Lalu dia teriak, wahai Abu Bakar, sampaikan kepada temanmu. Dia tidak bilang, wahai Muhammad. Begitu dia segannya menyebut nama Nabi. Ya Abu Bakar, sampaikan kepada temanmu, itu kepalanya dia hadiah 100 onta. Apa yang kamu perlukan? Dia Pak masuk Islam. Dia katakan ini, ambil ini bekalku, kau bawa, lanjutkan perjalananmu. Lalu Abu Bakar berkata, Suraqah, Rasulullah berkata, kamu nanti akan memakai kisrohnya. Apa sih ini namanya ini? Bukan Pak, apa itu? Raja-raja, apa namanya kalau di atas kepalanya? Mahkotanya. Akan kau pakai nanti itu. Oh, ternyata terbukti waktu penaklukannya Islam di Persia, itu dia pakai itu. Waktu Umar sudah jadi presiden waktu itu, ditaklukkan kerajaan Persia. Nah, itu mahkotanya, Raja Persia waktu itu, betul dipakai oleh Suraqah bin Malik. Prediksinya Nabi terjadi. Lah, Nabi tersembunyi di gua sur. Diintip Pak. Abu Jahal ngintip. Itu kalau Bapak lihat itu kedalaman gua, orang yang sembunyi pasti terdapat. Maka Abu Bakar berkata pada saat itu, kalau bahasa di Makassar, mati maki. Ni gappa maki tena mo tamma mi. Itu. Tapi apa kata Nabi? Membesarkan jiwanya Abu Bakar. Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan kau cemas. Allah pasti bersama kita. Makna kisah ini Pak.
Allah turunkan pertolongannya. Apa yang Allah turunkan? Bukan burung ababil, bukan tentara malaikat, tapi apa Allah turunkan? Laba-laba. Laba-laba lalu membuat sarang. Bapak lihat sarang laba-laba. Ambil ballpoint, simpan di atasnya, pasti koyak itu sarang laba-laba. Tapi sarang laba-laba yang begitu rapuh mengalahkan densusnya Abu Jahal. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang tolong kau bos, pasti. Tidak masuk akal bagaimana pegawai honor bisa haji. Jangan kau pikir bagaimana caranya. Biar Allah yang aturkan kau caranya. Kau bekerja saja lillahi ta'ala, tiba-tiba dapat kau hadiah. Bagaimana caranya kita bisa sekolah? Jangan kau pikir, yang kau pikir kau perbaiki kerjamu, Allah yang carikan kau kerja. Caranya. Bagaimana caranya saya bisa haji? Kamu memang tidak bisa pikir gimana caranya gaji 9 juta, kehidupan ini sekarang ini. Kami pikir itu Pak. Yang Bapak pikir saja bikin mimbar. Bikin mimbar yang baik. Bikin mimbar ini. Ya bekerja dengan baik. Biar Allah yang turunkan pertolongannya. Kalau Allah yang menolong kita, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Maka makna hijrah kali ini adalah, mari bekerja dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan prestasi dengan sebaik-baiknya. Bikin mimbar sebaik-baiknya. Biar Allah yang ngatur. Tiba-tiba Bapak ini yang masih muda-muda bisa jadi kepala kanwil di sini. Alhamdulillah bisa jadi staf ahli menteri di Jakarta. Bikin aja mimbar. Biarkan nanti mimbar itu kemana perginya, Allah yang ngaturkan. Nah, yang berikutnya. Poin ketiga. Hijrah dalam konsep pengertian sejarah pindahnya Nabi hanya sekali terjadi. Tapi hijrah dalam arti berkaitan dengan dosa, maka hijrah itu adalah taubat. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Mana ada Pak? Nih. Kita semua di sini. Muka-muka penuh dosa semua kita ini Pak. Istri aja kita tipu. Di sini rapat. Merapat, ternyata pergi merapat. Ada yang tanya, Ustadz, ibu-ibu tanya, kenapa istriku, suamiku tidak betah di rumah? Kenapa saya kau tanya? Mestinya kau tanya dirimu, kenapa bisa suamimu tidak betah? Bagaimana mau betah kalau ngomel kau terus? Lihat itu di medsos ibu. Yang tentara bunuh diri. Apa penyebabnya? Capek di ngomeli istrinya. Hati-hati kok. Jangan pura-pura tidak dengar. Kalau dikasih tahu lain cerita. Dia kira barangkali gampang jadi suami. Tenang kok Pak, kubela kok hari ini. Takut kuliah mukamu muka takut sama istrimu. Dengar itu. Ya, tidak gampang jadi suami. Dan juga tidak gampang jadi istri. Coba lihat dia bantuku kerja. Jadi pegawai lagi di sini. Apa perempuan haram kerja? Tidak. Selama dapat ridha dari suami dan fungsi jalan. Apa itu fungsinya? 1 sebagai ibu, 2 sebagai istri. Selama dia jalankan fungsinya sebagai istri, jalan baik, tidak terganggu, dan fungsi sebagai ibu, jalan baik, tidak terganggu, itulah yang perempuan spesial. Tapi demi Allah, hebat di kantor, bisa sampai kanwil. Tapi suami tidak terurus. Anak jadi anak durhaka dan narkoba, demi Allah, 0 kau di hadapan Allah. Tidak ada nilainya perempuan begitu. Sampai kapan kau bisa jaya? Pensiun, wabillahi taufiq wal hidayah. Capuk kau. Maka boleh perempuan bekerja. Tapi biasanya itu perempuan kerja karena sayang sama suami. Kenapa istri? Karena dia datang kasihan, Pak. Biarlah saya bekerja supaya tambah-tambah penghasilan. Saya kasihan lihat kau. Nah, kenapa perlu tambah-tambah penghasilan? Karena kredi. Ambil kau kredit mobil. Ambil kau kredit rumah, tidak cukup gaji. Akhirnya pusing tiap bulan. Aduh. Itu tukang kredit kalau datang Pak, selalu baik ceritanya itu. Oh Bapak kalau makin semangat Pak, karena ada target yang dikejar. Kalau pulang kampung sudah tidak perlu lagi naik bus. Bapak satu keluarga naik mobil. Itu enak-enak semua dia cerita. Dia tidak ceritakan kita bagaimana kalau bannya rusak. Bagaimana kalau dia tabrakan? Tidak pernah dicerita itu Pak. Akhirnya apa? Tadinya gaji kita yang 9 juta. Mestinya cukup. Tapi karena selera. Selera, akhirnya ada kreditan yang harus dibayar.
20 juta kewajiban kita dalam 1 bulan. Akhirnya apa? Kantor kita, kerja kita apa? Mulailah kita culas. Mulailah kita cipta kondisi. Mulailah kita menghalalkan segala cara. Untuk apa? Kejar target. Demi Allah saudaraku yang ada di sini. Tidak mungkin ada pegawai kantor keuangan negara, gedung keuangan negara ini mati kelaparan. Tidak mungkin. Bohong kalau kau bilang ada pegawai mati kelaparan di sini, Ustaz. Tidak mungkin. Itu berarti rezeki sudah cukup dari Allah. Lalu kenapa hidup kita selalu susah? Karena gaya hidup kita melebihi yang rezeki Allah kasih. Kalau gaji 9 juta, gaya hidupmu 8 juta aman tiap bulan. Yang jadi tidak aman, gaji 9 juta, gaya hidup 20 juta. Maka tidak bisa tenang kita. Di kantor dimarah-marahi, kejar target dan sebagainya. Sampai di rumah dimaki-maki sama istri. Apa gara-gara kau ini? Padahal dia juga nikmati. Maka yang terbaik, tahun baru Hijriah ini, mari mulai kita tingkatkan hijrah kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Bagaimana cara bertobatnya, Ustaz? 1, ada yang tobat bilizan. Memperbanyak kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Apakah istighfar itu hanya berkaitan dosa? Tidak. Kalau istighfar hanya berkaitan dosa, maka mestinya Rasulullah tidak perlu istighfar. Karena Rasulullah tidak punya dosa. Tapi sejarah membuktikan Rasulullah sekali duduk 70 sampai 100 kali istighfar. 1 kali duduk, tidak ada dosanya itu. Nah, istighfar itu kenapa? Karena kita merasa bahwa ibadah yang kita lakukan, amal yang kita lakukan belum bisa membalas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mau lihat bukti? Bapak kalau selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang Bapak pertama ucapkan? Apa? Istighfar toh? Kenapa istighfar? Nah baru orang sholat. Mestinya kan alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai ibadah. Tapi kenapa istighfar? 1, karena dalam sholat-sholat kita bisa jadi ada tata cara dan bacaan kita yang keliru. Yang kedua, sholat yang kita lakukan tidak mampu membayar nikmatnya Allah. Suatu kali Nabi ke masjid, sujud terakhir, lama sekali Nabi sujud. Mau dikamat, Nabi belum selesai sujud. Ditunggu, Nabi belum selesai sujud. Selesai didapatilah air mata di bekas sujudnya Nabi. Umar bertanya, ya Rasulullah kenapa Anda menangis? Gini Umar, saya ini menangis merasa sedih karena ibadah yang kulakukan tadi belum bisa membalas nikmat Allah kepadaku. Adakah yang kalah nikmat Allah? Adakah yang kalah ibadahnya Nabi? Nabi kalau sholat sunnah sampai bengkak betisnya, bos. Tidak pernah lepas Senin Kamisnya, tidak pernah lepas duhanya, tidak pernah lepas witirnya, tidak pernah kasar bicara, tapi masih yakin ibadah yang beliau lakukan, akhlak mulianya belum bisa membalas nikmat Allah. Kita soleh, kita hanya sholat 5 waktu. Itu pun selalu kul-kul, cepat. Kadang-kala kita lupa, sudah matahayat ini belum. Ini apa? Lalu malas istighfar. Biasakan istighfar. Istighfar bilizan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Terlalu panjang itu, Ustaz. Versi pendeknya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih panjang, Ustaz. Pendeknya lagi. Astagfirullah. Masih panjang, Ustaz. Paling pendek sekali. Astaga. Tidak boleh memanja itu, bos. Tidak boleh. Paling pendek, astagfirullah, ampuni saya Allah. 1. Yang kedua, dengan cara apa? Melazimkan dan membiasakan diri sholat sunnah taubat. Selesai sholat maghrib, nunggu isya, silahkan lakukan sholat sunnah taubat kalau sudah sampai di rumah. Berapa rakaat? 2 sampai 6. Artinya apa? 2 rakaat baik, 4 rakaat bagus, 6 rakaat lebih utama. 2 rakaat boleh. Apa bacaannya? Sama sholat sunnah yang lain. Niatnya, Bapak kalau duduk, sudah sholat maghrib, tidak ada kegiatan, saya mau sholat taubat. Itulah niat, tidak mesti diucapkan. Mau ucapkan juga boleh. Bagi ulama-ulama yang lain, bermazhab Syafi'i diucapkan. Mazhab yang lain tidak diucapkan pun boleh. Makanya jangan heran Pak, Bapak lihat ada orang masuk masjid. Allahu Akbar. Kalau kita kan lama dulu toh. Loading itu.
itu dia lagi ingat hafalannya, Pak. Mau ucapkan usalli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, saya niat salat sunat taubat 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Cara praktis saya sudah menghadap kiblat saja, berdiri tegak baru bilang lagi saja, Tuhan, salat taubat ya. Allah. Yang ketawa serius kayak ini. Boleh, daripada nu tunggu nu hafal. Ndak nu hafal-hafal, ndak sembahyang mah kok. Ya kan? Coba lihat itu kan ada orang sholat, terutama itu di Arab, di Mekah. Coba lihat Pak, orang Arab jalan-jalan masuk masjid langsung takbir. Allahu Akbar. Macam-macam juga takbirnya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Terserah Pak. Semua itu ada imam mazhabnya. Ada juga saya lihat kayak semangat sekali. Ada juga begitu. Ada, jangan mau celai orang, biar nih. Ya, silakan. Nah, mudah-mudahan mulai tahun ini, kalau tidak bisa tiap malam, ya 2-3 kali sepekan, pulang kantor, rehat sejenak selesai sholat maghrib, kita lanjut menunggu isya, sholat sunat taubat. Tidak ada kegiatan di kantor, semua pekerjaan clear, jam pulang belum datang, oke, belum tiba saatnya pulang, pegang tasbih, kita istighfar. Meskipun ada yang katakan, itu tasbih itu bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Biar mi. Yang tidak mau pakai, tidak usah. Tapi jangan ku bilang sesat orang yang pakai. Kenapa orang pakai, Pak? Itu, kalau Bapak pegang tasbih, orang Bugis bilang pilang-pilang, itu kan ada target. Kita tidak berhenti sebelum sampai itu. Kalau tidak ada, biasanya kurang motivasi. Jadi itu sugesti saja. Dan kalau pegang pilang-pilang, Pak, orang pegang tasbih, itu mulutnya pasti otomatis ingat Allah. Begitu dia pegang itu, pasti dia biasa. Subhanallah, alhamdulillah. Tidak ada orang pegang tasbih, jalan kotek 2, onde-onde 4. Nah, ada tuh. Nah, sudah lakukan hijrah, kerjaan kita ini, sudah lakukan hijrah, kita memperbaiki diri, apa hadiah? Kan di kantor juga harus ada hadiah. Ketika kita punya prestasi, kan ada biasa hadiah dari kantor. Reward. Kalau salah, punishment. Nah ini juga Allah kasih hadiah. Kalau kau betul-betul hijrah, maka Allah kasih hadiah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Allah akan memberikan rahmat dan berikan ampunan sebesar-besarnya. Mudah-mudahan acara kita ini bukan sekedar seremonial semata, tapi betul-betul mampu kita amalkan dengan tema pokoknya, ayo hijrah. Kerja selama ini cari pangkat jabatan dan gaji cari nafkah, mulai kali ini kita bekerja lillahi ta'ala. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabikul khairat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Demikianlah tadi ceramah tabligh akbar yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Dasat Latif. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita kesankan dalam hati, yang pada intinya mari kita bekerja lillahi ta'ala. Saya sebelumnya mohon maaf kepada para jamaah, saya lupa menyampaikan kepada Ustadz agar tidak terlalu gaspol. Tadi kayaknya terlalu gaspol, saya lupa menyampaikan agar tetap gaspol tapi tetap pakai rem. Tapi sepertinya insya Allah dapat kita kesankan dalam hati.